Penanganan bencana alam di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat hingga saat ini terus dilakukan upaya pemulihan, baik kepada korban terdampak hingga penyiapan lokasi hunian sementara. Pencarian terhadap 2 korban tertimbun longsor di 2 kecamatan saat ini dihentikan dengan dialihkan dengan pemantauan. Universitas Muhammadiyah Sukabumi menggelar kuliah umum tentang mitigasi bencana dengan tema Kampus Siaga Bencana. Sampurasun. Selamat pagi saudara, apa kabar Anda hari ini? Kompas Sukabumi kembali hadir menemani ruang informasi Anda. Selain 3 berita utama tadi, kami juga akan menyajikan informasi lainnya untuk Anda. Bersama saya Anissa Nurul Fitriani, hanya di Kompas TV Independen Terpercaya. Penanganan bencana alam di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat hingga saat ini terus dilakukan upaya pemulihan, baik kepada korban terdampak hingga penyiapan lokasi hunian sementara. Selain itu dilakukan juga operasi modifikasi cuaca. Badan Nasional Penanggulangan Bencana terus melakukan upaya penanggulangan bencana alam yang melanda 39 kecamatan di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Curah hujan tinggi yang menurut perkiraan BMKG masih akan terjadi di sejumlah wilayah di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Saat ini telah dilakukan operasi modifikasi cuaca atau OMC dengan menaburkan 50 ton NaCl di langit Jawa Barat. Berdasarkan laporan di lapangan, sejumlah wilayah yang rawan diguyur hujan intensitasnya sudah menurun, yang biasanya sejak pagi sudah diguyur hujan. Selain penanganan cuaca, BNPB juga terus meninjau sejumlah titik lokasi pengungsian untuk memastikan kebutuhan para korban terpenuhi. Kepala BNPB Letjen TNI Soeharyanto juga menyampaikan kepada seluruh camat agar selalu memantau warganya yang terdampak dari bencana, baik banjir bandang, longsor, dan tanah bergerak. Saya ingin jelaskan untuk banjir, tanah longsor, cuaca bergerak atau bencananya, kita mitigasi jangan sampai ada bencana susulan. Mulai tadi malam kita laksanakan operasi modifikasi cuaca. Dan hasilnya ya ada beberapa daerah utama di Kabupaten Sukabumi ini sekarang meskipun prediksi BMKG-nya akan turun hujan secara ekstrim ya, debit airnya ternyata dengan OMC ini bisa dikurangi. Bukan berarti sama sekali dihilangkan, tapi relatif cuacanya bisa dikendalikan. Ini penting supaya potensi bencana susulan, ini kan rawannya banjir, tanah bergerak, longsor ini tidak terulang lagi sehingga menambah korban-korban baik masyarakat terdampak. Itu yang pertama untuk sumber bencana. Saat ini pihaknya akan terus menyisir lokasi-lokasi terdampak untuk memastikan kebutuhan dan kondisi kesehatan serta perlengkapan para korban sudah terpenuhi. Dan juga memastikan bantuan bagi para korban bencana ini masih tercukupi. Andrus Motar, Kompas TV, Sukabumi, Jawa Barat. Saudara Danrem 061 Surya Kencana Brigjen TNI Faisal Izzuddin Karimi lakukan pengecekan guna memastikan masyarakat terdampak bencana alam di wilayah Kabupaten Sukabumi mendapatkan bantuan. Pihaknya juga telah menyiapkan dapur umum untuk memberikan bantuan kepada para penyintas. Danrem 061 Surya Kencana Brigjen TNI Faisal Izzuddin Karimi terjun langsung melakukan pengecekan masyarakat yang terdampak bencana alam banjir bandang dan longsor di wilayah Kabupaten Sukabumi untuk mendapatkan bantuan. Mulai dari wilayah Jampang Tengah, Segaranten, Pabuaran, Lengkong, Cimanggu, Kiara 2, Waluran sampai dengan Cibitung. Pihaknya juga telah mendirikan dapur di lapangan Korem 061 Surya Kencana untuk menyiapkan makanan bagi warga yang terdampak, kurang lebih sekitar 600 sampai 700 jiwa. Nantinya penyintas diberikan setiap harinya baik pagi, siang, dan malam hari, yang nantinya didistribusikan kepada seluruh masyarakat yang terdampak dengan mengarahkan semua armada,
baik kendaraan roda 2, roda 4, termasuk perahu karet. Dengan begitu, para penyintas dapat terbantu selama pasca bencana yang terjadi di wilayahnya. Terima kasih pada TNI ya atas bantuannya, semoga ini semua bermanfaat bagi semua yang kena dampak banjir ini ya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, semoga ini bermanfaat bagi kami. Gitu. Emang ada berapa ratus warga Pak yang terdampak? Ya mungkin kalau untuk jiwa ya banyak sih, ada 50-an lah Di kampung ini? kampung ini gitu. Belum yang sebelah gitu. Alhamdulillah tadi pada saat kita ke Segaranten untuk air sudah mulai surut tapi sudah surut. Kemudian jalan-jalan yang kemarin terputus hari ini semuanya tadi sudah bisa kita lewati. Hanya ada beberapa titik yang mungkin rawan longsor, namun demikian untuk petugas di lapangan seluruhnya sudah standby. Jadi apabila ada longsor dadakan nanti bisa langsung segera dibersihkan. Kemudian saat ini saya berada di Cibitung di dapur lapangan Korem 061 Bencana yang akan menyiapkan makanan untuk warga kurang lebih sekitar 600 sampai 700 jiwa yang akan diberikan setiap hari baik pagi, siang ataupun malam. Kita juga dibantu sama masyarakat setempat dalam rangka untuk penyiapan logistik tersebut. Selama tanggap darurat ini, pihaknya menyiapkan kendaraan water treatment untuk menjadikan air, sehingga dapat dikonsumsi oleh masyarakat. Selain itu juga mengerahkan pasukan kurang lebih 820 orang yang akan membantu untuk mendata kerugian yang dialami masyarakat terdampak. Andres Muhtar, Kompas TV, Sukabumi, Jawa Barat. Saudara, pencarian terhadap 2 korban tertimbun longsor di 2 kecamatan saat ini dihentikan dan dialihkan dengan pemantauan. Informasi selengkapnya akan kami sajikan usai jeda berikut. Awali hari dengan sejumlah informasi terpilih. Es dan angin kencang melanda sejumlah wilayah di kota Depok, Jawa Barat malam tadi. Tidak ada korban jiwa, diduga api berasal dari kebocoran selang bensin. Ragam berita menjadi referensi menjalani aktivitas di pagi hari. Yang diakibatkan buruknya sistem drainase ini, jumlah atap bangunan rumah berterbangan ke udara. Kompas Pagi, setiap hari pukul 4:30 pagi, live di Kompas TV. Hati-hati menyerap dan menyebarkan informasi. Koper untuk pemenangan calon tertentu dalam Pilkada 2024 kebenarannya belum terverifikasi. Yang viral di media sosial belum tentu fakta. Kesuksesan Menteri Pertahanan menjalankan program food estate di Jawa Tengah adalah tidak benar. Pastikan kebenaran informasi dalam News or Hoax. Setiap Sabtu pukul 12:30 siang di Kompas TV. Pengusaha dan pemerintah tak terpisahkan dalam upaya peningkatan ekonomi dan kesejahteraan bangsa. Apakah ini solusi yang tepat membuat generasi muda bisa mewujudkan cita-cita mereka? Penghasilan yang tidak menentu ini pastinya kita harus ada Keduanya hitungan yang berjalan di atas rel yang sama, peningkatan ekonomi dan kesejahteraan bangsa. Ikuti diskusi inspiratif antara pelaku bisnis dan pembuat kebijakan. Business Talk setiap Selasa pukul 10 malam di Kompas TV. Jalan-jalan! Let's go! Let's go! Mau bertualang menikmati eksotika alam? Atau menambah wawasan dengan mengenal budaya yang beragam? Berkunjung ke tempat-tempat hangout juga bisa. Let's go! Dapatkan referensinya dalam Jalan-Jalan setiap minggu pukul 10:30 siang di Kompas TV. Maknai siang hari sebagai waktu untuk menyerap perkembangan peristiwa terkini. Inilah kondisi kemacetan yang terjadi di kilometer 28 ruas tol Jor. Jadikan berita dan informasi terpilih sebagai referensi Anda sepanjang hari. Bangunan dan persiapan di IKN hingga kini masih terus melakukan Kompas Siang. Bersama saya Mercy Tirayo. Dan saya Harjuno Pramilito. Kompas Siang, setiap hari pukul 11 siang, live di Kompas TV.
Terima kasih saudara Anda masih menyaksikan Kompas Sukabumi bersama saya Anissa Nurul Fitriani. Saudara, puluhan makam keluarga di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat dipindahkan akibat terdampak pergerakan tanah. Pemindahan makam dipimpin oleh tokoh agama setempat dan dipindahkan ke pemakaman umum dengan jarak 1,5 km dan diangkut menggunakan mobil bak terbuka. Dampak pergerakan tanah yang terjadi di sejumlah wilayah di Kabupaten Sukabumi tidak hanya merusak pemukiman warga saja. Fasilitas umum seperti pemakaman pun ikut terdampak sehingga banyak makam yang rusak. Di Kampung Cidadas, Desa Neglasari, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, puluhan makam keluarga terpaksa harus dipindahkan ke lokasi lain karena tanah yang berada di makam tersebut amblas akibat pergerakan tanah. Pemindahan makam dipimpin oleh seorang tokoh agama. Hingga saat ini ada sekitar 20 makam yang berada di tanah pribadi, dipindahkan ke pemakaman umum dengan jarak 1,5 km dari lokasi pemindahan. Jenazah pun dibawa menggunakan mobil bak terbuka menuju pemakaman. Menindaklanjuti karena di sini ada pergeseran tanah ya, dan dikarenakan luasnya bisa disebut sangat luas, hektaran. Jadi makam-makam di sini ini terdampak, Pak. Makanya kita pindahkan. Kemarin kita sudah pindahkan 9 makam. Dan sekarang juga rencana ada 9 makam, namun terkendala dengan hujan, tadi ada pergerakan lagi. Jadi ini makam yang keempat. Ini makam apa umum atau gimana Pak ini, Pak? Keluarga. Sementara itu, menurut informasi Kepala Desa setempat, Kampung Cidadas, Desa Neglasari ini merupakan daerah zona merah pergerakan tanah. Sebelum terjadi bencana, ada sekitar 50 rumah yang rusak akibat pergerakan tanah. Dan saat ini ada 6 rumah yang rusak kembali akibat pergerakan tanah. Selain rumah, jalan desa pun amblas dan bisa membahayakan pengendara. Insan Maulana Firdaus, Kompas TV Sukabumi, Jawa Barat. Kita beralih ke informasi selanjutnya, saudara. Pencarian terhadap 2 korban tertimbun longsor di 2 kecamatan saat ini dihentikan dan dialihkan dengan pemantauan. Penghentian ini dilakukan sesuai standar SOP Basarnas dari 7 hari pencarian. Kendala pencarian akibat longsoran yang terus meluas, serta alat berat yang tidak masuk ke lokasi pencarian. Pencarian hari ke-7. Proses pencarian terhadap 2 korban yang tertimbun longsor di 2 kecamatan, yaitu Kecamatan Tegal Bulet dan Kecamatan Pabuaran, saat ini telah dihentikan. Penghentian pencarian tersebut telah sesuai standar proses pencarian Basarnas, yaitu 7 hari pencarian. Selain itu, proses pencarian menurut tim SAR sudah tidak mungkin dilakukan karena longsoran yang setiap hari terus meluas dan cuaca hujan yang terus terjadi, sehingga dapat membahayakan keselamatan tim SAR di lapangan. Selain itu, akses jalan menuju lokasi longsoran pun tidak bisa dilalui kendaraan, sehingga alat berat tidak bisa masuk ke lokasi tersebut. Meski pencarian dihentikan, namun tim SAR tidak meninggalkan lokasi begitu saja, karena dari proses pencarian dialihkan menjadi proses pemantauan. Jika kemudian hari terlihat tanda-tanda korban, pencarian pun akan bisa kembali dilanjutkan. Sementara itu, tim SAR pun telah berkomunikasi dengan keluarga korban terkait penghentian pencarian ini. Keluarga korban pun menerima dan mengikhlaskan. Kesulitan dalam proses pencarian ini dikarenakan lokasi tidak bisa dijangkau oleh alat berat dan cuaca di lokasi masih terjadi turun hujan dan beberapa titik longsoran masih dimungkinkan terjadinya longsoran susulan. Dan untuk pihak keluarga, setelah kita temui, dengan itu pihak keluarga secara resmi mengikhlaskan terhadap 2 korban yang masih dalam pencarian. Demikian. Oke, berdasarkan dengan komunikasi kami kepada pihak keluarga menerima terjadinya bencana tersebut atau musibah tersebut yang menimpa anggota keluarganya. Demikian. Insan Maulana Firdaus, Kompas TV Sukabumi, Jawa Barat. Saudara, Kepolisian Resor Sukabumi Kota membongkar pengoplos LPG 3 kilo ke 12 kg di Kampung Cikujang, Kecamatan Gunung Guru, Kabupaten Sukabumi.
Saat digerebek, para pelaku telah melarikan diri, namun kepolisian telah mengidentifikasi pelaku dan dalam pengejaran. Satreskrim Polres Sukabumi Kota menggerebek rumah dan gudang pengoplosan LPG dari 3 kg ke 12 kg di Kampung Cikujang, Desa Gunung Guru, Kecamatan Gunung Guru, Kabupaten Sukabumi. Saat penggerebekan, ditemukan ratusan tabung gas 3 kg dan 12 kg yang diamankan oleh kepolisian. Praktik pengoplosan ini diperkirakan sudah berjalan 3 bulan lebih di lokasi ini. Modus yang dilakukan para pelaku ini, LPG 3 kg jenis subsidi, dioplos ke LPG 12 kg dengan keuntungan 2 kali lipat di setiap tabung yang dijual. Saat polisi melakukan penggerebekan, para pelaku telah melarikan diri dan tampak kosong, dan hanya tersisa ratusan LPG 3 kg dan 12 kg, serta alat pengoplos dan timbangan. Saat ini Satreskrim langsung melakukan penyelidikan lebih lanjut dengan memeriksa beberapa saksi. Kepolisian juga telah mengidentifikasi para pelaku yang melarikan diri. Dalam hal ini, kami saat ini sudah melakukan upaya penyidikan dengan melakukan polisline lokasi, 2 lokasi. Lokasi ini sangat besar dan diduga untuk pelaku sendiri sudah melarikan diri karena pada saat melakukan penggerebekan gudang tersebut dalam kondisi kosong. Namun saat ini kami masih melakukan pengejaran dan secepatnya kami akan melakukan penangkapan terhadap para pelaku pengoplos gas 3 kg ke 12 kg. Sejumlah barang bukti yang diamankan polisi dari regulator, segel, LPG ukuran 3 kg dan 12 kg, motor, serta kendaraan pick-up yang digunakan pelaku untuk memasarkan LPG oplosan. Para pelaku bisa dijerat dengan pasal berlapis, pasal 53 dan atau pasal 55 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi, serta tentang perlindungan konsumen. Andrus Muhtar, Kompas TV, Sukabumi, Jawa Barat. Saudara, Universitas Muhammadiyah Sukabumi menggelar kuliah umum tentang mitigasi bencana dengan tema Kampus Siaga Bencana. Informasi selengkapnya akan kami sajikan usai jeda berikut. Semangat pagi. Perbarui informasi seputar peristiwa dari seluruh Indonesia dalam berita terkini. 2 kapal terbakar, 4 ABK berhasil selamat. Diduga sopir mengantuk sebuah truk kontainer jatuh ke lahan kosong. Jadikan pelengkap referensi untuk memulai hari. Sapa Indonesia Pagi, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi. Live di Kompas TV. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Penyebab pasti kebakaran masih didalami. Ulasan peristiwa penting terkini. Komisi 1 DPR menggelar rapat kerja terakhir. Sejumlah nama mencuat ke publik akan mengisi kursi menteri di Kabinet Prabowo Gibran. Menjadi informasi dari seluruh tanah air saat ini. Pemanjat tiang bendera di Nusa Tenggara Timur, Yohanes datangi korban ke rumah sakit. Perwakilan Viking Kompas Petang setiap hari pukul 4 sore live di Kompas TV. Sabtu dan Minggu, waktunya Anda mengejar berita-berita terhangat yang paling menjadi perhatian publik selama sepekan. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andolo, Konawe Selatan menolak eksepsi kuasa hukum Supriyadi. Politik, hukum, kriminal, peristiwa dalam dan luar negeri. Informasinya kami rangkum dalam Kompas Pekan edisi kali ini. Bersama saya, Jihan Novita. Saya Mario Sarong. Kompas Sepekan, setiap Sabtu pukul 10 pagi dan Minggu pukul 5:30 sore di Kompas TV. Penghujung malam sebelum hari berganti, lengkapi referensi dengan update perkembangan peristiwa yang terjadi sepanjang hari. Bakal calon Gubernur Jakarta Ridwan Kamil berjanji akan memperbaiki kualitas udara Jakarta. Sebuah mobil milik kepala desa terbakar saat terparkir. Kompas Malam, ikuti pada jam-jam berikut, live di Kompas TV. Sebenarnya kita ini dalam stadium 4 pengelolaan sampah. Menemukan esensi
di balik situasi dan menarik benang merah dari peristiwa. Nelayan segi pencarian turun jauh sebelum adanya pembangunan PLTS. Apakah betul tindaknya Universitas menjadi PTNBH itu bisa meningkatkan kualitas? Berkas Kompas, Selasa, pukul 11 malam di Kompas TV. Presiden Prabowo Subianto memboyong seluruh menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih ke Akademi Militer di Magelang, Jawa Tengah. Ketahui peristiwa teraktual yang terjadi di seluruh penjuru tanah air. Pelantikan anggota MPR, DPR, dan DPD RI terpilih dari hasil pemilu 2024. Rajin batik menghasilkan batik yang cantik dan ramah lingkungan. Ikuti selengkapnya Indonesia Update, Senin sampai Jumat pukul 3 sore, live di Kompas TV. Menemani ruang informasi Anda, Kilas Kompas kembali hadir dengan sejumlah informasi yang terjadi sepanjang hari ini. Dapatkan rangkuman berita khas Kompas TV yang kami sampaikan secara singkat. 2 kelompok remaja terlibat tawuran di area pemakaman. Padat. Kebakaran menghanguskan 4 kios. Jelas. Diduga korsleting, sebuah mobil terbakar. Dan akurat. Ikuti Kilas Kompas setiap hari pukul 11:30 malam live di Kompas TV. Terima kasih saudara, Anda masih menyaksikan Kompas Sukabumi bersama saya Anissa Nurul Fitriani. Palang Merah Indonesia Kota Sukabumi melakukan penguatan penilaian kapasitas dan kerentanan serta pemetaan risiko di masyarakat di Kota Sukabumi. Kegiatan ini dilaksanakan di Kelurahan Cikundul dan Kelurahan Baros, Kota Sukabumi. Program kesiapsiagaan gempa bumi yang didukung oleh Palang Merah Amerika dan USAID dilakukan di wilayah intervensi program di Kelurahan Cikundul dan Kelurahan Baros, Kota Sukabumi. Pelaksanaan ini sangat penting dilakukan relawan Sibat dengan melakukan kajian partisipatif menggunakan alat bantu pengumpulan data di masyarakat dari pengelolaan risiko bahaya gempa bumi yang ada di wilayah Kelurahan Cikundul. Kajian risiko dan pemetaan sebelumnya memberikan pembekalan kepada relawan Sibat, materi dasar pengetahuan, materi partisipatory rural appraisal atau metode pendekatan efektif dalam menggali dan mengkaji informasi berdasarkan pemikiran dan sudut pandang masyarakat. Hal ini sebagai langkah awal dalam upaya mitigasi pengurangan risiko bencana di wilayah rawan. Kegiatan dilakukan di Desa Cikundul dalam rangka kajian risiko bencana yang tujuannya adalah mendapatkan data mengenai kapasitas, kerentanan, dan potensi risiko dari bahaya gempa bumi. Karena diketahui PMI Kota Sukabumi saat ini sedang menjalankan program kesiapsiagaan gempa bumi. Ya. Dokumen kajian dan pemetaan risiko nantinya akan dimanfaatkan untuk menentukan mitigasi yang tepat dan sebagai perencanaan pembangunan kelurahan yang berwawasan pengurangan risiko bencana. Andrews Muhtar, Kompas TV, Sukabumi, Jawa Barat. Universitas Muhammadiyah Sukabumi Universitas Muhammadiyah Sukabumi menggelar kuliah umum tentang mitigasi bencana dengan tema Kampus Siaga Bencana. Hal ini untuk mewaspadai dampak potensi bencana Kota Sukabumi pasca wilayah Kabupaten Sukabumi dilanda bencana banjir bandang, longsor, dan tanah bergerak. Kegiatan kuliah umum yang diinisiasi Fakultas Kesehatan Universitas Muhammadiyah Sukabumi dengan Palang Merah Indonesia Kota Sukabumi diikuti ratusan peserta dari sivitas akademik UMI, baik mahasiswa maupun para dosen di lingkungan kampus UMI. Kegiatan kebencanaan ini menghadirkan para narasumber dari berbagai pakar, diantaranya dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sukabumi, PMI Kota Sukabumi, dan narasumber dari Dinas PUPR Kota Sukabumi. Kuliah umum kebencanaan ini sebuah inisiatif pengelolaan risiko bencana, serta untuk mendorong peran perguruan tinggi sebagai pilar ketangguhan membangun masyarakat siaga bencana untuk mewujudkan kampus siaga bencana. Sebelumnya beberapa hari yang lalu wilayah Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat dilanda bencana banjir bandang, longsor, dan tanah bergerak yang berdampak pada para korban di beberapa kecamatan di Kabupaten Sukabumi. Oleh sebab itu, pihaknya bersama PMI, BPBD Kota Sukabumi mengajak mahasiswa dan dosen untuk ikut serta dalam upaya meningkatkan kesiapsiagaan, mitigasi bencana,
edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat dan warga kampus terkait potensi bencana yang disebabkan oleh beberapa faktor. Kegiatan kampus siaga bencana hari ini sebetulnya dalam bentuk kuliah umum. Kami mendapatkan kepercayaan dari PMI sebagai kampus pelopor untuk kampus siaga bencana. Nah, sebetulnya bagi Universitas Muhammadiyah Sukabumi ini sudah kami jalankan kesiapsiagaan bencana ini, apalagi kami didukung oleh MDMC yang ada di Muhammadiyah. Tapi dengan kerjasama yang dilaksanakan dengan PMI hari ini dalam bentuk kuliah umum, saya sangat apresiasi karena ini akan semakin menguatkan kami sebagai kampus siap siaga bencana. Untuk itu, peran perguruan tinggi sangat penting dalam upaya meningkatkan kesiapsiagaan, mitigasi bencana, edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat dan warga kampus terkait potensi bencana yang ada di wilayah kota dan Kabupaten Sukabumi. Andres Muhtar, Kompas TV, Sukabumi, Jawa Barat. Saudara, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada pagi hari ini. Terima kasih Anda telah menyaksikan Kompas Sukabumi dan selamat beraktivitas kembali. Saya Anissa Nurul Fitriani bersama kerabat redaksi yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo saudara, jumpa kembali bersama saya Vidi Batlolone di Gelar Perkara. Tindak kejahatan terjadi kapanpun, dimanapun, dengan cara apapun, dalam bentuk apapun. Berikut ini kumpulan perkara yang kami gelar untuk Anda. Cermati benang merah peristiwa kriminal yang mengusik perhatian publik. Bagaimana polisi menguak fakta kejahatan ini? Ikuti saya. Gelar Perkara setiap Sabtu pukul 6 petang, live di Kompas TV. Mencari tahu, mendengarkan lebih utuh dan mendalam, mempertanyakan rasa keadilan. Saya mau minta klarifikasi. Klarifikasi. Tanggung jawab. Bapak malu nggak sih? Apakah saya dengar permintaan maaf yang benarkah backingnya para jenderal orang-orang korban? Kita mengingatkan penguasa, menghibur yang papa. Rosi. Saya Budiman Tanurjo menyambut Anda dalam sebuah forum berkualitas, mencermati Indonesia dengan bijak dari kacamata kebangsaan. Kita dapat menemukan banyak pemikiran konstruktif, kritis, dan taktis yang mampu menyelesaikan problem negeri ini. Satu meja The Forum live di Kompas TV. Jangan pegang apa-apa, angkat tangan. Main judi online itu ya, kerugian saya itu ratusan juta. Fenomena pelanggaran hukum yang kerap terjadi di tengah masyarakat. Untuk sama handphone ya, kata dia gitu kan. Ini buat bukti ke bos gua, buat laporan. Jadi kalau mesin plat itu kita bikinnya sekalian 22 miliar itu. Siaga dan waspada selalu. Eki dan Vina dianiaya dan juga dibunuh. Kedua tubuh mereka ditaruh di sekitar sini. Ikuti Sasaran setiap Rabu pukul 10:30 malam di Kompas TV. Nikmati berita dan informasi baru dengan cara seru. Tiba-tiba mengadang bus Transjakarta dengan membawa senjata tajam. Mulai dari yang trending di media online dan viral di media sosial, pelaku yang tak lain merupakan bawahan Agus ditangkap. Hingga yang unik dan menjadi perhatian publik. Semuanya terangkum dalam Pop News. Setiap Sabtu dan Minggu pukul 9:30 pagi di Kompas TV. Kesegaran daging yang dijaga banget. Seger banget ya, mumtaz. Yummy. Pencinta seblak. Cantik ya. Ketika masuk di mulut itu, aroma smokinya ya kan. Pecah men. Mamma mia. Dapat udang gede-gede gini, rempahnya berasa banget. Lazis. Sajian aroma menggugah selera. Mumtaz. Ragam cita rasa tersaji dalam cerita rasa. Sabtu pukul 10:30 siang di Kompas TV.